Halo sahabat desa, pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan kepada sahabat desa bagaimana sih caranya kita mendata atau menginput data-data kepemilikan tanah atau yang data-data persil atau data C-desa yang ada di suatu desa tersebut ya. Misalnya contoh di desa Asam-Asam ini ya, kita akan mendata data-data kepemilikan tanah yang ada di situ ya. Bagaimana caranya? Seperti biasa, anggap saja teman-teman sudah login ya ke dalam aplikasi sistem informasi desanya ya. Lalu kemudian scroll ke bawah. Nah, di situ nanti teman-teman akan melihat menu pertanahan ya. Nah, di menu pertanahan ini ada dua submenu ya. Namun ini nanti teman-teman klik mana saja, sama saja ya. Misalnya kita klik ini ya, C-desa ya. Nah, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah teman-teman wajib menambahkan ini ya, tambah C-desa ini ya, sebelum mendata luas tanah, jenis tanah, dan lokasi tanah tersebut ya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah klik menu tambah C-desa ini. Nah, di sini perlu dipahami bahwa dalam data tanah tersebut ada dua kemungkinan. Bisa jadi nanti dalam sertifikatnya, jika sudah terbit sertifikat, atau di SPPD-nya atau di surat jual belinya, bisa jadi di sana yang tercantum adalah bukan warga setempat. Artinya bukan warga yang terdata di suatu desa tersebut. Nanti di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Jika nama pemilik awalnya atau pemiliknya yang terdata di situ adalah warga desa setempat, maka teman-teman cari pemilik ya. Lalu kita cari ya nama pemiliknya yang sudah terdata di desa tersebut ya, jika yang tercantum di sana adalah namanya sesuai dengan warga yang ada di dalam database. Misalnya namanya Ahlul ya. Nah, lalu kemudian kita disuruh mengisi nomor C-desa-nya ya. Nah, nomor C-desa ini nanti teman-teman bisa koordinasi dengan Kasipom atau Pak Sekdesnya, nanti bagaimana cara penomoran di nomor penomoran C-desa di desa tersebut ya. Nanti teman-teman konsultasikan penomorannya bagaimana. Anggap saja ini adalah nomornya 123 ya. Terus nama pemiliknya, pemilik yang tertulis di C-desa siapa misalnya. Misalnya sama, misalnya namanya dengan yang ini, atau namanya berbeda mungkin yang tertulis di surat tersebut atau di SPPD tersebut dengan nama yang kita akan input ini misalnya. Anggap saja namanya sama ya. Lalu kemudian simpan, klik simpan ya teman-teman. Nah, lalu setelah teman-teman klik simpan, teman-teman langsung ke ini ya, ke menu daftar persil ya. Lalu kemudian teman-teman klik menu tambah persil ini ya. Nah, di sini kita diperlihatkan beberapa kolom. Yang pertama adalah kita disuruh mengisi nomor persil. Nanti nomor persil ini teman-teman bisa manfaatkan untuk mengisi nomor sertifikat jika sudah terbit sertifikat, atau nomor SPPT-nya jika belum terbit sertifikat, atau apalah nomor. Intinya dari kedua nomor yang berkaitan dengan pertanahan tersebut ya. Namun saya sarankan nanti jika belum terbit sertifikat, nomor persilnya bisa di-input nomor SPPT-nya, atau jika sudah terbit sertifikat, nomor sertifikatnya ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, nomornya, penomorannya ini saja contohnya. Terus yang kedua, nomor urut bidang. Nah, nomor urut bidang ini nanti desa bisa tentukan sendiri ya. Pengurutan bidang ini maksudnya adalah pengurutan mungkin tata letak rumahnya, atau tata letak tanahnya, atau pengurutan pendataan tanah tersebut di desa tersebut ya. Misalnya nomor urutnya, pengurutannya 1 misalnya. Lalu kemudian kita
disuruh mengisi tipe tanah ya. Kita klik di sini nanti ada dua pilihan di sini, tanah tersebut tanah basah atau tanah kering ya. Anggap saja ini kita pilih tanah kering ya sebagai contoh. Lalu kemudian kelas tanah. Nah, di sini kelas tanah ada 4 pilihan ya. Di sini ada lahan kering dekat dengan pemukiman dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada mungkin yang terakhir ini kurang T-nya ya, salah penulisan dalam sistem. Anggap saja kita pilih yang ini ya, nomor 2 ini. Lalu kemudian luas parcel. Artinya luas parcel ini adalah luas tanah tersebut ya. Luas tanahnya berapa misalnya 200 meter persegi atau berapa gitu ya. Nanti disesuaikan dengan yang tercantum di SPPT atau di sertifikat jika sudah terbit sertifikat. Atau jika belum ada kedua-duanya nanti bisa dilihat di surat jual belinya ya. Anggap saja luas tanahnya 1000 meter persegi. Nah, di sini ada pilihan pemilik awal. Pemilik awal ini adalah maksudnya data CDesa atau yang sudah kita input tadi di awal tadi ya. Yang tadi kan yang kita input itu namanya alur ya. Maka di sini ya yang akan tampil adalah nama tersebut alur. Lalu kemudian lokasi tanah. Lokasi tanah ini nanti bisa dipilih secara otomatis, bisa dipilih secara manual ya lokasinya. Misalnya lokasinya kalau secara manual misalnya di dusun Asam-Asam, misalnya desa Asam-Asam, kecamatan ini dan lain-lainnya ya, jika manual. Kalau dipilih lokasi secara otomatis, nanti kita akan disebutkan sesuai dengan wilayah-wilayah yang sudah ada di data kependudukan ini ya. Misalnya wilayahnya di sini ya. Nah, lalu yang terakhir adalah kita disuruh menggambar peta ya, peta atau denah tanah tersebut atau bentuk peta tanah yang akan kita data ini ya. Biasanya pasti ada denah atau bentuk bentuk tanah yang akan kita data. Biasanya ada di sertifikat atau di surat jual beli. Kalau di SPPT nggak ada. Kalau di sertifikat biasanya ada dia denah atau bentuk tanah tersebut ya. Nanti jika teman-teman ingin menggambar, nanti teman-teman klik ini ya. Ini drop polygon ini. Nanti teman-teman lihat lokasinya di mana. Nanti teman-teman sesuaikan aja ya untuk titik koordinatnya. Jadi teman-teman lihat di sini titik koordinatnya di mana, lalu kemudian barulah teman-teman gambar sesuai dengan yang tertera di surat jual beli atau di sertifikat tersebut. Misalnya anggap saja bentuk tanahnya seperti ini misalnya ya, yang tercantum di yang itu ya. Nah, anggap saja bentuk tanahnya seperti ini ya. Lalu kemudian jika dirasa sudah, setelah itu jangan lupa teman-teman klik simpan ya. Klik simpan. Nah, maka data yang sudah kita input tadi secara otomatis sudah tersimpan di dalam sistem informasi desa ini ya. Kita klik ini ya. Bisa klik kembali ke menu CDesa atau menu awal tadi, bisa klik ini juga ya. Kalau klik ini nanti teman-teman bisa nanti disuruhkan ke jika ingin mencetak ya. Jika ingin mencetak data tersebut nanti tampilannya seperti ini ya, data-data yang sudah kita input di pertanahan tersebut ya. Jika sudah selesai input maksudnya, jika nanti dibutuhkan untuk dicetak, jadi teman-teman bisa cetak ya. Kita kembali ke sini ya. Nah, maka di sini data yang sudah kita input tadi akan terekam secara otomatis ya, baik itu CDesa-nya maupun daftar parsilnya ya, sesuai dengan data yang kita input tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah nanti untuk panduan singkatnya teman-teman bisa lihat di sini ya, secara tertulis sudah disediakan sebenarnya di dalam sistem. Nanti teman-teman bisa olah ya, nanti sesuaikan saja dengan apa yang saya sampaikan di video. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.